Yuk, kembali lagi di Berita Gulat by MF Wrestling. Nah, konten Berita Gulat nih buat kali ini. Kemarin kan bicara gulat ya. Sekarang karena ada beritanya nih, makanya saya bawain beritanya. Jadi, sebenarnya ada beberapa yang rame, kayak badai cedera lah, Seth Rollins harus vakum karena cedera. Jadi dia sebenarnya tuh pas WrestleMania itu sebenarnya masih cedera gitu. Robek meniskus. Dan apa gitu, lututnya kalau nggak salah apa gitu. Bagian apa pokoknya di lutut kena, sama meniskus kena juga, sehingga dia harus vakum sekarang. Tapi kemarin pas WrestleMania itu emang dipaksain buat main gitu, baik di match pertama di malam pertama, match kedua di malam kedua, dan ya yang terakhir waktu bantuin Cody Rhodes buat menangin WWE Championship gitu. Nah itu sebenarnya Seth Rollins itu kondisinya masih cedera dan parah sebenarnya, tapi memang dipaksain ya, sehingga akhirnya dia setelah selesai nih semuanya nih, dia langsung off buat ini operasi dan rehab. Kayak kemarin tuh sempat ramai nih beritanya, Seth Rollins off, Becky Lynch juga bakal ikut off. Ternyata tidak off guys, Becky Lynch itu nggak off ya. Kenapa? Karena Becky Lynch sendiri yang ngomong nih di Twitternya, dia bilang, tapi kata internet aku off. Itu nyindir yang udah bikin rumor-rumor sebelumnya. Jadi katanya Becky Lynch itu bakal take off, break ya selama beberapa waktu, terus nanti dia bakal balik lagi gitu. Nggak tahu ya, ini apakah ada hubungannya dengan kontraknya Becky Lynch mau habis nanti tengah tahun atau gimana, nggak tahu. Soalnya belum ada update dia bakal perpanjang atau enggak ya. Cuman memang yang jadi permasalahan ini adalah katanya ya Becky Lynch itu bakalan off itu dari WWE, tapi karena Rhea Ripley tiba-tiba cedera, akhirnya diputusin Becky Lynch balik lagi gitu. Yang mana sebenarnya nggak juga, karena apa, Becky Lynch aja udah dibawa tour gitu loh. Memang kalau di Raw-nya nggak ada, terus pas tour masih di US tuh nggak ada, tapi di Europe dia dibawa. Berarti kan dia sebenarnya nggak off gitu di situ. Kayak paling libur seminggu lah ya, nggak ngaruh banget lah kalau liburnya cuma seminggu kan. Kan biasanya kalau yang keganggu tuh sebulan ke atas tuh sebenarnya udah keganggu. Cuma beberapa minggu pun keganggu, tapi ya dia take off-nya juga sebentar gitu. Jadi ya sebenarnya nggak usah dihitung break juga. Nah, berita kali ini yang agak heboh ini adalah soal Ronda Rousey yang ya balik lagi ya seperti biasa menyindir WWE dengan brutal katanya. Ya jadi intinya sih yang diomongin terakhir itu adalah Ronda Rousey itu udah tamat lah karir wrestlingnya, buat dia tuh kayaknya dia nggak ada minat buat ngelanjutin lagi bergulat gitu. Karena apa? Kalau misalkan dia digulat itu, dia tidak merasakan dua hal katanya. Apa itu kompetisi dan olahraga? Yang mana sebenarnya sih sah-sah aja dia ngomong kayak gitu ya. Karena kenapa bukan kompetisi? Karena ya semua tuh sudah scripted. Dia tahu scripted ya, ingat ya. Semua itu scripted. Jadi dia menang, dia kalah itu semua udah diatur. Tinggal gimana eksekusinya aja kan. Nah, kemudian bukan olahraga. Kenapa? Karena sebenarnya dia adalah entertainment. Jadi ya disebut olahraga juga kayaknya nggak masuk gitu. Itu makanya dia tidak merasa gulat itu adalah olahraga dan juga kompetisi. Gulat profesional ya, kalau gulat amatir kan jelas ada ininya, ada kompetisinya dan lain sebagainya. Ya itu sih bebas-bebas aja sih, terserah dia gitu. Mau dia bilang gulat bukan apa, ya nanti kan penonton yang menilai gitu. Kalau misalkan penonton gak setuju kan nanti tinggal bantah aja. Kalau misalkan ada yang setuju ya silahkan gitu. Tapi sih kalau gini kalau saya sih nggak ada masalah. Misalkan dia mau ngomong kayak gitu. Cuman nih yang seru nih kalau Ronda Rousey itu kemarin dia tuh nyindir Logan Paul. Nyindir Logan Paul kenapa? Karena Logan Paul itu kayak dikasih keistimewaan gitu. Dia buat menjalankan apa yang dia mau di WWE. Karena Ronda tidak merasakan keistimewaan itu. Ya kayak dia jalan bagaimana gitu ya, di jalan karirnya dan lain sebagainya itu dia nggak semulus Logan Paul katanya. Yang mana sih orang tuh pada tersinggung, lu udah dikasih keenakan, udah dikasih privilege ini itu, bahkan belum setahun sudah jadi women's champion, kemudian feud-nya bagus-bagus, bahkan dikasih main event juga di WrestleMania loh.
Di WrestleMania sudah dikasih main event, tapi lu ngeluh tidak mendapatkan treatment yang bagus. Kok bisa kayak gitu? Mikirnya kayak gitu ya orang-orang ke Ronda gitu. Nah, Logan Paul speak up nih gara-gara masalah ini. Nah, dia speak up. Jadi kalau menurut dia, ya kalau misalkan Ronda Rousey ngomong kayak gitu sih nggak apa-apa ya, biarin aja. Ya kayak saya tadi nggak apa-apa. Ya mungkin juga ini juga konteksnya itu Ronda tuh bukan benci dia gitu, bukan benci Logan Paul, tapi mungkin ya ada sesuatu yang menurut dia kurang nyaman aja ketika Ronda di WWE, sehingga ya dia pakai contoh Logan Paul biar lebih gampang aja nyampeinnya sebenarnya. Karena memang kalau Logan Paul sendiri ya dia udah mencoba sebaik mungkin, sudah sering latihan gitu. Kalau misalkan mau ada pertandingan tuh dia sering latihan, terus juga setiap dia harus perform dengan sebaik mungkin. Yang mana kalau kata Logan Paul sih, ya kalau saya sih perform terus gitu. Dan lain sebagainya gitu. Jadi ya kalau misalkan Ronda Rousey ngomong, oh kok Logan Paul kayak gini, aku enggak, ya itu bukan bagian dari Ronda benci ke Logan Paul, tapi memang ya biar gampang aja dalam menyampaikan kritik dan saran dan lain sebagainya. Ya kalau teman-teman ini sih, misalkan kita lihat ya showcase-nya Ronda Rousey seperti apa, buat saya sih Ronda Rousey ini kalau secara jalannya ya, bukan bisnisnya nih, jalan karir gulatnya itu ya Ronda Rousey buat saya tuh lebih daripada Logan Paul. Logan Paul tuh kayak baru sedikit lah, nggak begitu wah. Toh nggak ada kan ceritanya Logan Paul tahun pertama langsung dapat World Championship gitu. Kayak yang udah gitu sebelumnya ya. Kayak kalau misalkan pegulat-pegulat yang lain siapa, AJ Styles kan dapat World Championship di tahun pertama ya. Itu juga gara-gara apa? Dia senior dan dia sudah bergulat lama gitu. Cuman memang di WWE-nya baru waktu 2016 itu. Ya siapa lagi mention, banyak kan yang bisa di-mention, tapi kan pada intinya apa? Semua itu karena progresnya sejalan dengan apa yang bisa dihasilkan. Dan Logan Paul tidak menutup kemungkinan sih bakal jadi World Champion juga, cuman nggak tahu kapan. Tapi itu harus dapat pertimbangan yang sangat serius gitu. Soal apakah Logan Paul bakal jadi World Champion atau enggak. Nah kan kalau Ronda Rousey pertimbangan banyak. UFC dia gacor gitu, dia bagus gitu ya, udah punya nama juga gede. Terus di bidang lain juga adalah dia punya nama juga, sehingga kalau misalkan dia dibawa di gulat kan pasti namanya juga bakal makin populer gitu loh di WWE. Gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomongin, oh kok Ronda Rousey ngomong gitu, oh kok dia tuh kayak benci WWE banget nih, ya udahlah biarin aja. Toh kalau misalkan orang suka atau nggak suka, pasti nanti ada jawabannya gitu. Kalau orang suka tuh, ya udahlah biarin aja. Mungkin emang dia merasa nggak nyaman seperti itu. Sehingga kalau dikasih tempat yang lebih bagus, mudah-mudahan dia bisa betah. Contohnya siapa? Jon Moxley. Jon Moxley kan ketika dia keluar dari WWE, dia tuh frontal banget buat ngata-ngatain WWE. Tapi kan pada akhirnya apa? Dia masuk AEW, dia dapat tempat yang sangat layak, dan menurut saya sih jauh lebih baik daripada di WWE-nya dulu. Dan ketika masuk AEW dia dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu. Dan menurut saya sih itu karena orang tuh masih percaya sama dia gitu. Karena ya apa yang dia sampaikan ya salah-salah amat dan bisa dicerna juga gitu. Beda sama siapa? Ryback keluar dari WWE ngapain? Nganggur, bikin podcast, sama jual suplemen. Itu juga suplemennya ternyata kena one prestasi. Sudah kena one prestasi, kena masalah hak dagang. Yang mana produknya masih punya WWE semuanya ternyata gitu. Jadi kan nanti kan bakal ada jawabannya sendiri gitu. Jadi sekarang mah tinggal nunggu aja kalau misalkan Ronda Rousey ngomong kayak gitu, apakah nanti Ronda Rousey dapat feedbacknya yang bagus atau enggak gitu. Kita harus nunggu aja. Yang jelas kita jangan ikutan menghujat gitu. Kita boleh sih menilai, tapi objektif aja, nggak usah bias karena kita nggak terlalu suka sama Ronda Rousey terus kita sering menghujat dia gitu. Ya janganlah. Kalau nggak suka sih nggak apa-apa, tapi ya lagi-lagi kalau mau mengkritik objektif ya. Nah, itu aja dulu buat video hari ini, agak singkat gak apa-apa. Ya, nanti kita bertemu kembali di video berikutnya. Jangan lupa like dan share jika videonya bermanfaat. Dislike kalau nggak suka nggak apa-apa. Komen kalau misalkan ada ide-ide, saran dan lain sebagainya, atau menanggapi video ini boleh. Karena kemarin tuh saya seneng tuh video AEW saya banyak respon. Meskipun responnya aku dukung channelnya gitu. Ada satu sih yang menarik ya, AEW itu belum selesai. Saya juga ngarepnya sih AEW bakal ngasih kejutan lagi gitu loh. Jangan stuck di kejutan-kejutan yang udah-udah.
Gitu aja sih kalau dari saya. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Sekian.